Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul kata dan kalimat dalam berbahasa Arab. Yang pertama yang harus kita ketahui yakni al-kalimah. Al-kalimah adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat mufrad atau tunggal. Jika kalimah dalam berbahasa Arab diindonesiakan maka disebut dengan kata. Setelah kita belajar tentang kalimat atau kalimah, maka di sini kita akan belajar tentang kalam. Al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufid bil wada'i. Yang artinya ialah lafaz yang tersusun dan memiliki makna yang lengkap. Jadi lafaz yakni kalam ialah suatu lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap. Maksudnya kalam menurut istilah ilmu nahwu ialah harus memenuhi 4 syarat. Yakni syaratnya adalah, jadi maksudnya kalam ini tidak akan bisa dikatakan sempurna jika tidak memenuhi 4 syarat. Yang pertama, al-lafzu al-murakkabu al-mufid bil wada'i. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, syarat yang ketiga, syarat yang keempat. Al-lafzu yang pertama kita akan bahas, yaitu ungkapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi lafaz ini ungkapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Misalnya contohnya dari al-lafzu kitabun atau enggak zaidun. Ini dari lafaz. Yang kedua, al-murakkab yakni artinya tersusun. Murakkabnya tersusun. Contohnya misalnya zaidun qaimun atau tidak, al-murakkab ini bisa tersusun dari 2 kalimat atau lebih fa aksar. Contohnya zaidun qaimun. Zaidun qaimun yang artinya Zaid berdiri atau tidak. Allahu akbar, Allah maha besar, terdapat 2 kalimat. Subhanallah, maha suci Allah, terdapat 2 kalimat juga atau tidak fa aksar, la ba'sa. Yang ketiga, al-mufid yang artinya bermakna, misalnya yaitu ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas dengan ungkapan tersebut. Contohnya, in qama zaidun qumtu. Contohnya, in qama zaidun qumtu. In qama zaidun qumtu yang artinya apabila Zaid berdiri, aku pun ikut berdiri gitu. Contohnya, atau contoh yang lain, in jaa abi fa'akrimhu. Apabila ayahku datang, maka akan kuhormati dia. Itu. Sekarang al-wada'u yang artinya menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna atau pengertian. Teman-teman bisa lihat di
makalah tersebut apa maksudnya al-wada'u. Nah, di sini. Jadi sekian untuk penjelasan al-kalam ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang yang kedua, yakni tentang bentuk-bentuk dari kalimah. Jadi kalimah ini kalimah itu terdapat 3 bentuk. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Jadi isim ini, dari isim sendiri terdapat maknanya sendiri, yaitu kita bisa lihat makalah kita masing-masing. Jadinya isim ialah kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Maksudnya zaman itu dengan kata lain isim ialah kata benda. Maksudnya isim itu kata benda gitu. Misalnya Zaidun, misalnya isim ini Zaidun. Zaidun itu kan nama orang, atau enggak kitabun, atau enggak ana, nahnu gitu. Kalau yang fi'il adalah kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman. Nah, kalau isim kan tidak ditentukan oleh zaman gitu. Sedangkan kalau fi'il ini tergantung dengan zaman gitu. Disertai dengan pengertian zaman. Kalau isim tidak disertai dengan pengertian zaman. Fi'il misalnya kataba, terus yaktubu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yakni huruf. Huruf ialah kalimah atau kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kalimah lainnya. Misalnya, contohnya harfun ini min, la, ila, itu. Jadinya dia tidak memiliki arti yang spesifik kitabun dan ini. Ini itu kayak, maksudnya itu kayak kata yang menunjukkan makna biar dirangkaikan dengan kalimat yang lainnya. Maksudnya kalau dirangkai dengan kalimat lainnya seperti ila aina, itu kan lebih jelas gitu. Ini maksudnya harfun itu huruf ini, la, ila gitu. Dan untuk isim sendiri dia memiliki tanda-tanda gitu. Maksudnya ada tanda-tandanya kenapa maksudnya tanda-tanda sendiri gitu. Berarti misalnya ini namanya isim itu. Sekarang kita pelajari ya. Nah, isim sendiri memiliki tanda-tanda, ya ini isim itu diketahui dengan huruf yang pertama huruf yang dijarkan. Misalnya isim, tanda-tandanya isim ini, kita akan bahas isim aja dulu ya. Kita bahas. Baik, kita akan melanjutkan dengan macam-macam atau bentuk-bentuk dari kalimah. Bentuk-bentuk kalimah yang pertama adalah isim. Yang kedua adalah fi'il. Yang ketiga adalah harfun. Supaya lebih gampang kita akan mempelajarinya satu persatu. Ya, ini isim. Isim adalah dalat ala
makna fi nafsiha walam tuktaron bizamanin wadaan. Maksudnya itu kalimat atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Intinya isim ini adalah kata benda. Isim ini adalah kata benda. Misalnya Zaidun, Zaidun. Ataupun misalnya kitabun. Atau enggak ana, nahnu, dan lain sebagainya. Ini contoh dari isim tersebut. Nah, untuk tanda-tandanya, karena setiap orang pasti memiliki tanda, begitupun dengan isim. Isim memiliki tanda-tanda seperti yakni misalnya isim memiliki tanda yang pertama huruf jar. Harfun jar, misalnya huruf jar itu kan banyak ada min, ala, ka, bi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua tanwin. Tanwin. Yang ketiga dakhalu alif lam, ya. Alif walam. Apaan? Al-alif walam. Dan yang keempat yakni huruf khafat. Maksudnya huruf khafat itu yang itu kayak min, ila, an, walam, fi, ruba gitu, ba, kaf, dan huruf qasam. Huruf qasam tuh huruf sumpah ya, maksudnya huruf sumpah. Dan huruf qasam ini huruf qasam itu ada 3 ya. Ini alwa, walba, wata. Dan contohnya misalnya kalau dimasukin huruf jar, contohnya gini, masukin huruf jar misalnya rakibtu alal farsi. Ini kan masukin huruf jar. Contohnya aku telah menunggang kuda. Dan selanjutnya begitu. Dan setelah ini kita akan belajar tentang setelah ini kita akan tentang fi'il. Yang kedua fi'il. Fi'il adalah kalimah atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman. Nah, sedangkan tadi kalau isim itu kan tidak ditandai dengan zaman. Nah, sekarang kalau fi'il disertai dengan zaman, contohnya fi'il kataba, yaktubu, terus akala, dan lain sebagainya ya. Nah, fi'il pun juga memiliki jadi fi'il pun juga memiliki tanda-tanda gitu kan. Tanda-tanda yaitu huruf qad. Ini qadnya telah, bisa telah, atau enggak sin saufa. Jadi sin kayak misalnya gini, sin tuh akan,
sin itu sa'adhabu ilal masjid gitu. Tapi kalau saufa itu seperti hal yang kita tidak akan pernah tahu kapan terjadi, tapi kita tahu itu akan terjadi. Kayak saufa yaumul qiyamah gitu. Ini kalau menurut saya, tapi kalau salah tolong dibenarkan. Itu kalau saufa. Dan ata'u ta'nis, ata'u afwan ta'u ata'u ta'nis dan ata'u ta'nis as-sakinah. Afwan. Ini atau ta'nis as-sakinah. Maksudnya misalnya kot itu bisa diartikan sebagai sesungguhnya. Misalnya qad aflahal mu'minun qad yaqumu zaidun. Telah sungguhnya dia udah bangun, sungguhnya Zaid udah bangun. Itu sin wasaufa. Contohnya sayaqulu sufaha, orang-orang kurang akalnya akan mengatakan bla 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 dan selanjutnya. Saufa ta'lamun, kamu sekalian kelak akan mengetahuinya. Jadinya yang seperti saya bilang tadi, saufa ini pasti akan terjadi, tapi kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi gitu kan. Terus atau ta'nis ja'at halimah atau qamat hindun itu ya. Jadinya apa tadi kot ini artinya sesungguhnya, kadang-kadang itu. Tapi kalau ada pengertian lain karena bahasa luas bisa dikasih tahu. Ini saja untuk fi'il. Dan yang untuk huruf harfun ini yang terakhir. Huruf ialah adalah kalimat atau kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kalimat lainnya, seperti yang di makalah tadi. Min itu, la itu karena la ila. Kalau kita lihat, kalau min aja kan kita nggak tahu maksudnya apa, min apa, ila itu apa, la apa. Jadi supaya bisa menjadi bermakna, apabila kita akan menambahkan kalimat lain seperti ila aina, mau kemana, terus apa lagi, sirtu mirribati ilal masjid gitu, apalah gitu kan. Atau enggak hal solaita, kan hal enggak termasuk kan, hal termasuk, karena kalau apakah aja kita nggak bakalan paham apa maksudnya. Ditambahkan hal solaita, maka kamu sudah sholat itu. Ini dan lain sebagainya. Jadi harfun ini dia akan bermakna jika kita menambahkan kalimat setelahnya gitu, atau tidak sebelumnya juga bisa. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bisa dikasih tahu atau lewat komentar nanti di grup. Dan terima kasih sudah mau menonton. Afwan wa syukran. Yumkin hadza minni. Afwan ala kulli akhta. Wa syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.